Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 7-11 dengan judul perikop Ishak, Ribkah dan Abimelek bagian yang kedua. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya, Abimelek, raja orang Filistin itu, melongok dari jendela, dilihatnya Ishak sedang bercumbuan dengan Ribkah, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan sampai aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apa ini yang kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsanya, siapa yang menyentuh orang ini atau istrinya, dia pasti dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang kedua dari kisah tentang Ishak, Ribkah dan Abimelek ini, penduduk Gerar mulai bertanya tentang istri Ishak, dan karena takut terhadap penduduk akan membunuhnya agar dapat mengambil Ribkah, maka Ishak berbohong dan mengatakan bahwa Ribkah adalah saudaranya. Saudara, tindakan Ishak ini sama dengan yang dilakukan oleh Abraham ketika ia tinggal di Gerar. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Kejadian 20 ayat 1-18. Abraham pun berbohong kepada Raja Abimelek dan penduduk Gerar dengan mengatakan Sarah adalah saudaranya sebab ia takut dibunuh oleh mereka. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 1-3. Saudara, ada jarak 100 tahun untuk kedua kisah ini. Dan Raja Abimelek dalam kisah ini juga adalah dua raja yang berbeda. Perbedaan antara dua kisah ini yaitu di dalam kisah Abraham, Allah melindungi Sarah dengan cara memberikan firman kepada Abimelek bahwa ia akan dihukum jika mengambil Sarah sebagai istrinya, sebab Sarah adalah istri Abraham. Sedangkan dalam kisah Ishak, Allah melindungi Ribkah dengan cara mengizinkan Raja Abimelek melihat Ishak dan Ribkah sedang bercumbuan melalui jendela dan langsung memanggil Ishak untuk menegurnya, berkaitan dengan kebohongannya kepada mereka. Bahkan Raja Abimelek memberikan perintah kepada semua penduduknya agar tidak menyakiti Ishak dan Ribkah. Saudara, kedua kisah ini mengingatkan bahwa Allah memiliki banyak cara untuk melindungi anak-anaknya dalam setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Allah bisa saja langsung menyatakan perlindungannya, misalnya melalui keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan dan mungkin itu mendatangkan ancaman atau bahaya bagi kita, menimbulkan ketakutan di dalam diri kita, menimbulkan kerugian dan bahkan pergumulan bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi, maka tetaplah bersandar pada perlindungan Allah dan nantikan dengan sabar pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah dengan sabar menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan? Jika belum, berdoalah dan minta Allah untuk memberikan kesabaran dan kekuatan untuk tetap dapat menanti-nantikan pertolongannya bagi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami masih bisa
bangun pagi hari ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun, sungguh adalah merupakan berkat dan anugerah yang Allah berikan pada kami Tuhan. Mari Tuhan, di dalam setiap situasi kehidupan kami, ajar kami untuk kami selalu mengimani Engkau akan senantiasa melindungi dan menolong kami Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Dan meskipun mungkin ada situasi-situasi yang tidak dapat kami kendalikan itu muncul Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk kami tetap dapat dengan sabar menunggu pertolongan yang daripada Engkau Tuhan, dan meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau ada, senantiasa menjagai kami Tuhan, menyertai kami, menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.